Selamat pagi dulu sebelumnya ya. Selamat pagi, Bu. Ya, terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari ini. Silahkan untuk kelompok 6 ya, yang terakhir ya. Ya, Bu. Kelompok 6 untuk memulai presentasinya. Oke, kami persilahkan. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi Bu Sabrina selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi. Baik, pada pagi hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang contoh teori jendela Johari. Sebelum kami memulainya, perkenalkan nama saya Elsa Rianti Sarumaha dan kedua teman saya. Nama saya Rasli Bintang Purnama Manalu. Dan nama saya Ramono Brutu. Baik, Bu. Nama saya Agung kami. Okay. Izin share screen-nya, Bu. Ya, Agung dia. Ram, ubah jadi host, Ram. Oke. Co-host. Ramolo kalau bisa sambil sesekali ambil ini ya, ambil gambar Screen ya. Bu. Iya, Bu. Karena saya lagi pakai handphone. Iya, Bu. Ayo kawan-kawan, kameranya diaktifkan dulu ya. Sambil terus saja presentasinya, silahkan. Baik, Bu, kami akan share screen PPT kami. Teori jendela Johari. Teori jendela Johari ditemukan oleh dua psikolog Amerika, yaitu Joseph Love dan Harry Ingham. Mereka menemukannya saat sedang melakukan riset tentang dinamika kelompok. Teori jendela Johari. Nama Johari sendiri diambil dari nama para penemu, yakni dengan menggabungkan nama depan mereka, Joseph dan Harry. Maka jadilah Johari. Teori ini amat banyak dipakai untuk bisa memahami kepribadian, perkembangan diri, meningkatkan komunikasi, pengembangan tim, dan lain-lain. Gagasan di balik jendela Johari adalah bahwa peningkatan pengetahuan diri dan pengembangan pribadi sangat penting untuk mencapai keharmonisan baik secara pribadi maupun di antara anggota kelompok. Alat ini membantu untuk mencapai tujuan karena memungkinkan seseorang untuk lebih memahami dirinya sendiri dan meningkatkan komunikasinya dengan orang lain. Jendela Johari pada dasarnya menggambarkan tingkat saling pengertian antar orang yang berinteraksi. Jendela Johari ini mencerminkan tingkat keterbukaan seseorang yang dibagi dalam 4 kuadran. Kuadran-kuadran tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Rasli. Mood-nya, Ras. Mic-nya. Nggak ada suara, Ras. Maaf. Yang pertama adalah daerah terbuka. Daerah terbuka ialah daerah yang menggambarkan keadaan atau hal yang diketahui diri sendiri dan orang lain. Atau seperti saya tahu dan orang lain tahu. Hal-hal tersebut meliputi informasi, perilaku, keinginan, sifat-sifat, perasaan, dan motivasi-motivasinya. Orang yang open atau terbuka, bila bertemu dengan seseorang, akan selalu membuka diri dengan menjabat tangan atau secara formal memperkenalkan diri bila berjumpa dengan seseorang. Diri yang terbuka mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Demikian juga orang lain di luar dirinya dapat mengenalinya. Oleh karena itu, jika wilayah terbuka ini makin melebar, dalam arti kita dapat memahami orang lain dan juga orang lain dapat memahami kita. Weh, aku mau cerita ini, Weh. Kita kan sekarang lagi kuliah online.
sih kita ngerasa jenuh dan bosan dengan sistem sekarang, di mana kita nggak bisa jumpa dengan teman-teman kita, tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain, dosen, dan ya lingkungan kita pun semakin sempit gitu, karena kita hanya di rumah aja. Dan sekarang juga perekonomian semakin merosot, semakin sulit. Banyak orang pekerja ya di PHK karena pandemi ini. Nah, aku bingung ini guys, aku belum bayar uang kuliah, UKT-ku. Kalian ada saran, gimana ya cara aku supaya aku bisa untuk bayar UKT-ku ini di masa pandemi ini? Apalagi kan uang kuliah kita tidak ada potongan, selalu berjalan setiap semesternya. Iya kan, aku pun bingung loh. Aku juga sama, belum bayar uang kuliah. Kalau tentang online ini sih, aku agak kurang setuju ya. Gara-gara kan banyak kurangan. Apalagi dampaknya itu ke mahasiswa. Kita kan bayar uang kuliahnya kan full. Nggak ada potongan sama sekali kan. Padahal kita kan nggak pakai fasilitas kampus kan. Uang kuliah, ke orang gimana? Nah, sebenarnya hampir sama juga sih keadaan kita. Apalagi orang tua saya memang sangat berdampak sekali dengan pandemi ini gitu. Tapi banyak sumber ataupun yang saya baca, biasanya itu mahasiswa bisa mencari freelance gitu, kerja sampingan, bisa dari jual produk atau brand ambassador. Karena kan kita kan mahasiswa kan banyak memiliki interaksi ke sesama teman gitu. Jadinya nanti kita bisa misalnya menjual barang ini ke teman kita, sehingga nanti pendapatan kita ada gitu. Jadinya kita nggak bergantung kepada orang tua nantinya gitu sih. Kalau menurut saya seperti itu aja. Benar juga sih. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit maksud dari video sebelumnya. Contoh video daerah terbuka tersebut ialah di mana kami saling terbuka dan saling mengungkapkan perasaan, keluh kesah, dan memberikan pendapat atau saran tentang permasalahan yang sedang kami alami, yaitu kondisi kuliah online dan kesulitan perekonomian yang semakin sulit di pandemi ini. Yang kedua, daerah buta. Daerah buta ialah berisikan informasi tentang diri kita yang diketahui orang lain, tetapi kita sendiri tidak mengetahuinya. Atau saya tidak tahu dan orang lain tahu. Sebagian orang mempunyai daerah buta yang luas, tapi dia tidak menyadari berbagai kekeliruan yang dibuatnya. Wilayah buta ini sering terjadi dalam interaksi manusia yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau permasalahan lain. Berikut contoh dari daerah buta. Iya. Kau kenal nggak si Elsa Rianti? Yang satu kelas itu loh. Oh, iya. Yang orangnya segitu. Iya, kau tahu nggak? Dia kan sok kenal kali, padahal kan kita nggak kenal-kenal kali kan. Iya, kayaknya dia agak sok nyambung gitu ke kita. Sok nyambung loh, makanya kalau aku pas misalnya lewat kan, dia kan sok-sok gimana gitu. Iya. Terus gini juga sih, kalau ada tugas kan, biasanya kalau aku ada tugas mau deadline-nya, dia pasti ngechat gitu. Dia minta kunci jawabannya gitu. Cuman satu kali katanya, padahal dia sering minta lagi gitu. Lantak kayak dia kan. Iya. Kan nggak merasa itu. Iya. Mau enjoy aja. Iya, kayaknya dia nggak ada hambatan gitu. Kayak minta jawaban gitu. Fair-fair aja orangnya kan. Iya kan, we? Iya. Itu. Maksud dari contoh video sebelumnya, video daerah buta tersebut ialah seseorang yang bersikap sok asik atau sok akrab ketika bertemu dengan orang baru, padahal dirinya sendiri merupakan seorang yang Coba di screen lagi. PPT-nya keluar.
Baiklah, saya akan mengulangi maksud dari video sebelumnya. Maksud dari contoh video daerah buta tersebut ialah seseorang yang bersikap so asik atau so akrab ketika bertemu dengan orang baru, padahal dirinya sendiri merupakan seseorang yang pendiam atau tertutup. Ia tidak dapat menilai dirinya sendiri sebagaimana sifat, perilaku, dan pikiran yang ia miliki, tetapi orang lain dapat menilainya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya di sini akan saya menjelaskan tentang bagian poin 3, yaitu daerah tersembunyi. Daerah tersembunyi ialah hal-hal yang mengenai diri kita yang kita ketahui tapi orang lain tidak ketahui. Contohnya saya tahu dan orang lain tidak tahu. Nah, daerah ini adalah tempat kita merahasiakan sesuatu tentang diri sendiri dan tentang orang lain. Area ini dihasilkan karena kebanyakan orang menghindari mengungkapkan semua informasi penting tentang diri mereka sendiri. Seperti rahasia seseorang, seperti harapan seseorang, impian, minat, dan sebagainya. Ada banyak informasi pribadi yang tidak ingin kamu ungkapkan untuk khalayak atau masyarakat luas. Beberapa informasi memang lebih baik menjadi ranah privat. Berikut adalah contoh videonya. Karena dari PPT delay, teman-teman, saya akan nge-share melalui device ya, teman-teman, videonya. Oke. Weh, aku mau cerita lah. Cerita apa, Ras? Cerita aja. Iya, udah sama malu. Tapi kalau misalnya aku cerita sama mereka, mereka bisa dipercaya nggak ya? Aku ragu. Mending gak usah lah. Nggak jadi deh, skip. Yaudah deh. Ya nggak jelas ini. Yaudah, kalau mau cerita nanti cerita ke kami ya. Iya. Jangan ragu, oke? Coba share yang PPT-nya tadi. Nah, dari contoh video kami yang di atas tadi, maksud dari contoh video tersebut adalah daerah tersembunyi tersebut ialah adanya keraguan untuk membuka diri kepada orang lain. Karena pernah mempercayai seseorang tetapi dikecewakan, sehingga seorang itu merasa tidak ada yang benar-benar bisa dipercaya. Lagi untuk bercerita, maka ia menutup dirinya serta memendam informasi sendiri menjadi ranah pribadi. Nah, poin keempat adalah bagian daerah tak sadar, yang dimana daerah tak sadar ini adalah aspek dari diri kita yang tidak diketahui baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, saya tidak tahu dan orang lain tidak tahu. Area ini adalah bakat yang tidak sadar kamu miliki, penyakit yang belum diketahui, skill yang terlihat karena tidak ada pengalaman dan dukungan. Sampai kita dapat pengalaman tentang sesuatu hal atau orang lain, melihat sesuatu akan diri kita, bagaimana kita bertingkah laku atau berperasaan. Berikut adalah contohnya. Permisi Pak, saya mau nanya, apakah di perusahaan Bapak sedang menerima lowongan? Saya ingin melamar ke perusahaan Bapak. Baik, dari informasi yang saya dapatkan dari CEO saya, di sini saya ada membuka lowongan pekerjaan yaitu di bagian divisi marketing. Mungkin di situ Anda bisa melamarnya nanti. Bagian marketing? Iya, betul sekali, di bagian marketing. Baik Pak, terima kasih atas infonya.
sama-sama. Gimana itu ya? Yang ada posisinya bagian marketing. Padahal basicku nggak ada ke sana sedikit pun. Malahan belum pernah aku bekerja bagian marketing ini. Gimana itu ya? Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Saya ingin melamar pekerjaan di perusahaan Bapak dan saya tamatan fresh grade. Apakah ada posisi yang cocok untuk saya, Pak, sebagai fresh grade? Baik, terima kasih atas lamaran pekerjaannya. Mungkin di perusahaan kami ini sedang membuka lowongan pekerjaan staf admin. Mungkin di situ nanti saudara bisa mencobanya untuk mengikutinya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama. Puji Tuhan, akhirnya aku mendapatkan posisi ini sebagai staf admin. Semoga ini menjadi pengalamanku yang pertama dan bisa menjadi yang terbaik. Walaupun tidak ada pengalaman, tetapi aku akan terus berusaha untuk mengasah diriku sendiri. Oke, baik. Dari penjelasan video kami yang terakhir tadi adalah maksud dari contoh video tersebut adalah daerah tak sadar ialah kedua orang tersebut ingin melamar ke sebuah perusahaan dan mendapatkan posisi yang sama sekali tidak pernah mereka lakukan. Mereka tidak punya basic ataupun skill di posisi tersebut dan begitupun sebaiknya HRD-nya juga tidak mengetahui kelebihan mereka di bidang seperti apa. Oke, mungkin seperti itu ajalah penjelasan kami. Saya kembalikan ke moderator lagi. Oke, sekian hasil presentasi kami. Jika teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan, saran atau masukan, kami persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 6 ya. Bagus sekali presentasinya. Silakan untuk teman-teman yang ingin memberikan pendapat ataupun pertanyaannya, dipersilakan untuk sesi pertama 3 orang terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa memberikan pertanyaan atau saran tentang presentasi kami atau masukannya. Kami persilakan teman-teman. Atau kritikan juga boleh. Agung dulu, Agung. Mungkin ada pertanyaan dari Agung atau masukan, Gung. Bagaimana dengan contoh-contoh yang diberikan kelompok 6? Apakah memang sudah sesuai seperti itu contohnya? Sudah sesuai, Bu. Sudah sesuai, Bu. Nggak ada, Agung nggak ada masukan atau pertanyaan? Nggak ada, Bu. Itu aja, Bu. Udah pas, Bu. Sesuai, Bu. Oke, terima kasih Agung. Yang lain silakan. Baik dari saya, Bu. Ya, siapa? Saya nggak kelihatan karena dari handphone nih. Alex ya? Ya, Bu. Ya, silahkan Alex. Baik. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih dari kelompok 6 telah memberikan presentasinya pada hari ini. Bahwa presentasinya dan ini pada hari ini sangat bagus, jauh dari kelompok-kelompok yang lain. Jadi kali ini saya berikan sebuah
sekedar bukan kritikan juga sih, kayak saran. Dari contoh yang terakhir tadi, daerah tak sadar. Dari contohnya tadi, teman-teman memberikan sebuah contoh pelamaran, kan? Tapi sebenarnya kalau dikira-kira tadi, kalau daerah tak sadar itu benar-benar orang lain benar-benar nggak tahu apa yang telah ada. Jadi tadi contoh yang telah diberikan HRD-nya tahu, tapi sebenarnya orang pribadi kita sendiri juga tahu sebenarnya apa skill kita kan, skill pribadi kan kita tahu sendiri apa skill kita. Jadi HRD-nya doang yang nggak tahu apa yang kita miliki, skill apa yang kita miliki. Gitu aja sih. Baik, terima kasih Saudara Alex. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pertanyaan atau saran atau masukan seperti Saudara Alex tadi? Iya, untuk sesi pertama ini masih ada kesempatan satu orang lagi. Silakan. Walaupun tidak ada pertanyaan teman-teman, tapi teman-teman bisa memberikan saran dan masukannya juga ya. Ya, mana tahu si Opindo ada mau buat pertanyaan kan? Oke, tadi saya agak tidak mendengar sedikit karena agak macet suara kan. Jadi saya mau bertanya sedikit. Apakah di daerah tak sadar tadi percaya diri seseorang hanya di melamar kerja? Contohnya si Rasli tadi, dia kurang percaya kerja, melamar apa tadi itu? Agribisnisnya itu. Pokoknya kurang percaya diri dia melamar kerja. Apakah cuma di melamar kerja seseorang kurang percaya diri di daerah tak sadar itu? Karena saya kurang mendengar tadi macet-macet. Oke, baik, akan saya jawab pertanyaan dari Opindo. Apakah kepercayaan diri hanya di saat melamar kerja? Jawabannya tidak. Kepercayaan diri itu, tidak kepercayaan diri bisa terjadi di, misalnya contohnya, kayak kamu mau mengungkapkan perasaan kepada orang gitu, tetapi seseorang ini juga suka samamu, tapi kalian berdua itu sama-sama tidak tahu gitu. Tidak tahu kalau satu sama lain itu saling suka gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan cuma di melamar kerja doang yang tidak ada kepercayaan diri. Di contoh yang lainnya juga ada. Mungkin ada tambahan dari teman saya Ramolo dan Rasli. Kayaknya sih udah merangkum. Mana tahu si Rasli ada tambahan. Nah, udah pas jawabannya menurut saya. Bagaimana Saudara Opindo? Apakah bisa dipahami atau masih kurang paham? Baik, saya sudah paham, Saudara Elsa. Terima kasih Opindo. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya lagi? Pertanyaan Alex tadi udah dijawab. Pertanyaan Alex. Bukannya Alex tadi memberikan saran ya, Bu? Oh iya, hanya masukan aja ya, Alex? Iya, Masukan aja tadi, Bu. masukan saja. Oke, berarti kita lanjutkan ke sesi kedua ya. Untuk 3 orang lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya mau bertanya kepada kelompok Ramolo, Elsa, dan Rasli. Baik, Kerflo. Pertanyaan saya adalah, kalian kan membahas tentang jendela Johari. Jadi jendela Johari itu kan ada 4 kuadran. Yang pertama itu adalah aku tahu dan kamu tahu. Yang kedua adalah aku tahu tapi kamu tidak tahu. Yang ketiga adalah kamu tahu tapi aku tidak tahu. Dan yang keempat adalah kamu tidak tahu dan aku tidak tahu. Nah, jendela Johari ini kan ada pada setiap diri seseorang. Nah, jadi saya mau bertanya tentang kuadran keempat, yaitu kamu tidak tahu dan aku tidak tahu. Nah, apakah kuadran itu bisa berubah menjadi kuadran
pertama, aku tahu dan kamu tahu, dan bagaimana cara kita merubah itu. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Floren, dan pertanyaan ini akan dijawab oleh Ramolo. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan Saudara Florentina Mawarta Ginting, yang dimana pertanyaannya tadi yang saya tangkap adalah bagaimana sih kalau mengenai poin 4 itu menuju ke poin yang pertama gitu maksudnya. Iya, apakah itu bisa diubah? Kalau misalnya bisa, dan bagaimana cara merubahnya? Ya, terima kasih atas penjelasan ulang pertanyaannya tadi. Kalau menurut pribadi saya, karena yang dinamakan ini adalah jendela Johari yang menyangkut tentang kepribadian seseorang gitu. Jadinya mungkin itu tergantung ke pribadi seseorangnya gitu. Tapi biasanya umumnya itu kalau memang itu menurutnya dia terbaik, dia akan mau mengubahi sikapnya. Contohnya di poin yang keempat tadi adalah HRD dan antara pelamar pekerja, orang itu sama-sama membatasi informasi mereka gitu. Contohnya si HRD tadi, contohnya yang pertama adalah pelamar yang pertama tadi, dia hanya memberikan informasi bahwa dia butuh pekerjaan, tetapi dia tidak mengungkapkan informasi lebihnya. Contohnya dia kuliahnya di mana, jurusannya apa, bidangnya apa. Begitu pula HRD-nya tadi, karena informasi yang diberikan yang pelamarnya tadi nggak ada, ya udah si HRD-nya ini pun langsung memberikan feedback, langsung kayaknya dia langsung jawabnya cuek aja gitu. Ya udah di sini ada pekerjaan ini, tetapi karena HRD ini nggak tahu tentang pribadi seseorang ini tadi, karena dia tidak ada mengungkapkan informasinya, si HRD pun langsung menjawabnya langsung cuman rekomendasikan pekerjaannya aja gitu. Nah, dari contoh yang tersebut, menurut saya kalau kita mau mengubahnya ke poin yang nomor yang pertama, sama-sama tahu maunya itu pelamar pekerjaannya itu tadi, pas melamar pekerjaannya itu, dia itu maunya langsung ibaratnya memberikan CV. Nah, di CV itu kan ada tertulis contohnya riwayat hidup, riwayat organisasi, pengalamannya, prestasi, terus di mana dia di mana dia untuk selama ini untuk menempuh pendidikannya. Nah, dari situ kan seandainya kalau memang pelamar pekerjaan itu memberikan itu, otomatis HRD-nya tadi pun dia bakalan tahu persis apa yang cocok untuk pelamar kerja yang pertama tadi gitu. Mungkin lebih spesifiknya lagi, cara mengubahnya itu adalah keterbukaan gitu. Karena kan di poin yang pertama tadi kan orang itu saling terbuka, saling membuka wawasannya gitu. Jadinya kalau poin yang 4 ini, kalau mereka melakukan tentang keterbukaan wawasannya mereka, maka mungkin bisa ke poin yang ke plan yang pertama gitu. Terima kasih atas mungkin itu aja sih penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Saudari Floren, apakah jawaban dari Ramolo dapat diterima atau dipahami? Terima kasih kepada kelompok Ramolo, Elsa, dan Rasli atas jawabannya. Saya dapat menerima jawabannya, dan saya mau bertanya satu hal lagi. Pertanyaan saya adalah, tadi kuadran keempat yang aku tidak tahu dan kamu tidak tahu itu bisa diubah tergantung kepribadian seseorang itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah yang di kuadran pertama juga bisa menjadi kuadran keempat, yang kuadran pertama itu adalah aku tahu dan kamu tahu, bisa berubah menjadi kamu tidak tahu dan aku tidak tahu. Apakah itu bisa berubah juga? Baik, terima kasih Saudara Floren, dan mungkin jawaban ini bisa dijawab oleh Saudari Rasli. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Floren, di mana pertanyaannya, apakah daerah terbuka itu, apakah daerah tak sadar itu
bisa, coba diulangi tadi, Saudara Floren. Tadi kan yang daerah pada kuadran keempat yang aku tidak tahu dan kamu tidak tahu itu bisa diubah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah kuadran 1 yang dimana aku tahu dan kamu tahu juga dapat berubah menjadi kuadran keempat yang aku tidak tahu dan kamu tidak tahu? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawabnya. Daerah terbuka bisa saja berubah ke daerah tak sadar apabila daerah terbuka itu menutup wawasannya, seperti tadi menutup akses. Contohnya daerah tak sadar ini ya. Baik, contohnya daerah terbuka ini menutup akses wawasan atau pengetahuan atau sifat-sifat kita tutup sehingga orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu dan kita sendiri pun bagaimana ya? Kebalikannya juga seperti tadi daerah terbuka, apabila kita sendiri tidak tahu bagaimana diri kita, jadi orang lain pun tidak akan tahu bagaimana diri kita, sehingga tidak akan ada namanya daerah terbuka. Dan daerah terbuka ini, karena kita tidak ada keterbukaan antara satu sama lain, sehingga bisa dimasukkan ke dalam poin yang keempat, sehingga itu jadi daerah tak sadar, di mana kan sudah tidak ada keterbukaan di antara satu sama lain. Dan itu bukan lagi termasuk daerah terbuka, begitu Floren. Itu sama aja kayak jawaban dari Saudara Ramolo, itu termasuk kebalikannya juga gitu. Saudara Floren, apakah jawaban saya bisa diterima atau ada sedikit masukan atau yang kurang jelas gitu? Atau mungkin bisa ditambahkan dulu oleh Elsa maupun Ramolo sebelum ke Floren lagi. Oke, baik. Terima kasih, Floren, atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya kan tentang apakah daerah tak sadar ini bisa menjadi daerah terbuka. Begitu? Daerah terbuka menjadi daerah tak sadar. Oh, terbalik. Sama seperti jawaban Ramolo tadi. Itu hanya keterbalikannya saja. Itu tergantung dengan potensi pengembangan diri sendiri. Apakah dia mau terbuka ke orang lain atau tidak gitu. Jadi dia bisa, kan kalau di daerah terbuka ini kan informasi tentang identitas atau dia bisa memberikan informasinya ke orang lain tanpa menutup dirinya gitu. Jadi dia bisa bersosialisasi dengan baik. Sedangkan daerah tak sadar tadi kan dia kurang percaya diri karena ruang lingkupnya itu kecil gitu. Jadi dia masih kurang untuk apanya. Jadi sama seperti Ramolo bilang tadi, itu hanya keterbalikan daerah tak terbuka menjadi daerah tak sadar atau daerah tak sadar menjadi daerah terbuka. Begitu. Gimana Ramolo? Ya, sedikit tambahan juga dari saya. Mungkin pada persepsi ini bukan hanya poin yang pertama dan keempat atau keempat dan pertama yang bisa berganti gitu. Karena ini adalah untuk menyelesaikan cara permasalahannya gitu, mengenai prinsip hidup kita gitu. Mungkin bisa saja poin 4 bisa berganti ke poin 2 nanti, dan poin 2 bisa berganti ke poin 3, dan 3 ke 4, 3 ke 1 gitu. Mungkin seperti itu aja penambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator lagi.
Bagaimana Floren? Apakah jawaban dari kami bertiga dapat dipahami atau ada masukan tentang jawaban kami ini? Terima kasih, jawabannya sudah dapat saya terima. Baik, terima kasih Saudari Floren. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan saran atau masukannya? Kami persilakan. Baik, saya ada sedikit mau beri pertanyaan. Baik. Jadi dari teori jendela Johari ini pembahasannya dalam satu lingkup kompleks wilayah atau gimana ya? Atau ada golong atau gimana? Boleh diulang. Maksudnya dari teori jendela Johari ini, dari pemetaan dari teori-teori yang telah dibuat, maksudnya dari teori kerja ini dibuatnya telah diteliti buah kompleks atau satu wilayah atau gimana? Atau beberapa orang atau gimana? Oke, seperti yang dikatakan tadi yang di materi yang di awal ini, teori jendela Johari ini dilakukan sudah dicoba setiap kelompok gitu. Jadi seseorang itu tahu bagaimana potensi diri seseorang ini salah satunya gitu. Jadi udah dicoba dalam bentuk kelompok gitu. Berarti kelompok kalau dibuat dalam bentuk wilayah, kalau bentuk wilayah mungkin bisa seperti apa? Kelompok juga bisa dibilang wilayah juga kan kalau apa? Ya, iya. Bisa, Karena kan lebih dari satu gitu. Iya. Jadi maksud saya gini, kalau misalnya beberapa orang ada informasi yang telah didapat, kalau misalnya ada satu wilayah itu ada 100 orang, jadi yang dapat informasi cuman 50 orang misalnya kan. Jadi gimana gimana soal seandainya gimana pemetaan dari teori kan ada 4 kuadran tadi kan, pemetaan teori seandainya dari wilayah itu ada yang tahu, maksudnya gimana kalau dari 50 orang itu yang sisanya dari 50 orang ke 50 orang kita tidak tahu mereka tahu atau tidak, itu gimana? Berarti ini masuk dalam daerah tersembunyi, di mana kita tahu dan orang lain tidak tahu. Seperti itu kan, Alex? Ini pertanyaan ini masuk ke daerah tersembunyi, di mana daerah tersembunyi ini merupakan daerah yang kita ketahui sendiri, tetapi orang lain tidak tahu. Maksudnya itu kayak sebuah informasinya hanya kita aja yang tahu, orang lain tidak tahu, begitu. Mungkin ada tambahan dari Ramolo? Itu gimana caranya kita tahu orang? Caranya itu dengan kita membuka diri kita untuk mencari tahu informasi tersebut, begitu. Mungkin Ramolo ada tambahan, Ram? Ya, sedikit tambahan dari penjelasan Sirsa tadi, yang dimana yang bisa saya tangkap dari pertanyaan si Alex tadi adalah mengenai apakah kawasan mengenai yang poin yang 4 ini itu berpengaruh nggak ke kawasan yang misalnya contohnya 1:50 orang gitu, 50-50. Kalau menurut saya ini bukan masalah dari kawasannya gitu, ataupun bukan masalah dari banyak orangnya gitu. Tetapi yang ada yang dituju adalah jendela Johari ini adalah mengenai itu tindakan seperti apa gitu. Itu masuknya ke ranah yang apa, yang A atau B gitu. Ini kayaknya ibaratnya undang-undangnya gitu. Kalau memang seandainya yang satu ini melakukan seperti ini dan yang ini juga melakukan seperti ini, ya udah undang-undangnya seperti ini gitu. Mungkin bukan dengan wawasan juga gitu, kawasan juga.
mungkin bisa misalnya contohnya dari daerah ataupun sistem dari rank umur ataupun dari usia gitu. Contohnya ada lansia berpendapat seperti ini ya, ataupun ada seorang lansia bercerita dengan anak kecil, ya mungkin itu mengenai ya konsepnya itu mungkin di perbandingan umur gitu. Tetapi kalau tetap mengenai penjelasannya itu tetap sama, undang-undangnya tetap sama gitu. Ibaratnya jendela Johari ini adalah undang-undangnya gitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator lagi. Bagaimana Saudara Alex? Apakah jawabannya dapat diterima atau masih ada saran? Iya, bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dapatnya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sesi 2 sudah selesai. Pertanyaannya bagaimana, Bu? Udah 6 pertanyaan, Bu, dalam 2 sesi. Oke, karena juga jumlah pesertanya kalian hanya 8 ya. Ini 9 sama saya. Ya, jadi atau masih ada lagi? Sudah semua ini yang hadir? Belum kan ya? Joshua ada masukan? Ya Bu, si Joshua udah masuk. Ya, Sekarang dia ada masukan untuk kelompok 6. Silahkan Joshua. Oke, baiklah. Baiklah. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya ataupun memberikan masukan kepada kelompok 6, silahkan terlebih dahulu kelompok 6 tutup dulu presentasinya dan kita berikan aplaus untuk kelompok 6. Silahkan tutup terlebih dahulu. Siapa yang tutup tadi? Elsa? Iya, Bu. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Kami akan menutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 6. Ya, cukup bagus sekali ya presentasi dari kelompok 6 di akhir kalian yang paling terakhir presentasi. Tapi saya kira sudah cukup, sudah hampir dapat seperti yang bagaimana yang kemarin saya harapkan begitu ya. Jadi perlu diingat untuk tadi yang bertanya mengenai jendela Johari. Suaranya nggak ada. Untuk yang tadi mengenai jendela Johari ya, jadi sebelum kita bahas dulu mengenai jendela Johari, kita perlu tegaskan lagi. Ini mata kuliah kita, komunikasi apa? Komunikasi apa mata kuliah kita? Antar pribadi. Antar pribadi, iya. Jadi komunikasi antar pribadi adalah, coba diulang lagi dulu. Sepertinya sudah terlupa. Komunikasi antar pribadi adalah paling terbuka, Bu. Oke. Gimana? Siapa yang mau kasih jawaban? Komunikasi antar pribadi adalah? Oke, saya refresh lagi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan dari komunikator kepada komunikan melalui saluran dengan mengharapkan efek atau feedback tertentu. Sekarang yang mau saya tanya, komunikasi antar pribadi adalah? Komunikasi yang memiliki keterikatan kepada sesama di lingkungan. Ada nggak jumlah batasan komunikannya? Kalau menurut saya, Bu, nggak ada sih, Bu. Selagi dia berproses ataupun
berinisiatif mungkin tidak ada, Bu. Tapi kalau memang seorang pribadi seorang itu memang dia itu memang menutup sendiri, mungkin komunikasinya itu stuck di situ. Oke, kalian sudah belajar komunikasi massa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Komunikasi kelompok? Belum, Bu. Belum, Bu. Komunikasi massa gimana? Kalau komunikasi massa, apalah perbedaannya dengan komunikasi antar pribadi? Komunikasi massa. Kalau komunikasi massa itu lebih ke berkelompok, Bu, atau bisa melalui sebuah media. Pendapat. Itu, Bu, komunikasi massa. Oke, ada nggak jumlah komunikannya? Sama nggak dengan komunikasi antar pribadi? Sama, Bu. Sama? Tidak, Bu. Berbeda, Bu. Karena komunikasi massa ada batasnya. Oke, jadi ini kita habis. Masih ada lagi pertemuan kita untuk Rabu depan? Tidak, Bu. Tinggal Minggu tenang, Bu. Minggu tenang, Bu. Udah minggu tenang, Bu. Enggak, Rabu depan sudah minggu tenang. Sudah, Bu. Iya, Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi coba dulu nanti kalian cari lagi, kalian pahami lagi. Kan kita habis itu sudah mau UAS kan? Nah, jangan sampai kalian tidak bisa membedakan di mana letak perbedaan dari komunikasi antar pribadi, komunikasi massa, maupun komunikasi kelompok ya, terutama lagi di jumlah komunikannya. Jadi kalau tadi seperti pertanyaan Alex ya, kalau saya tidak salah yang menanyakan mengenai jendela Johari, gimana tadi yang sampai 50 orang begitu ya? Gimana tadi ya? Ada begitu ya? Ada 50 orang gitu ya? Iya, Bu. Iya kan? Ada, Bu. Jadi coba dipahami lagi. Dari judulnya saja kita sudah mata kuliah kita komunikasi antar pribadi. Dan dari jendela Johari sendiri ini sudah menjelaskan bahwa ini adalah tentang pribadi seseorang yang dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, sehingga diberilah nama jendela Johari dari penemunya Joluffe dan Harry Ingham, ya kan? Nah, jadi itu adalah berkaitan dengan pribadi seseorang, bukan ke tadi maksud kamu 50 orang itu bagaimana ya? Kelompok gitu atau bagaimana ya? Alex? Dari ini, Bu, biar membagi-bagi kuadrannya. Misalnya kan dia kan membahas satu kelompok kan. Kalau dibilang kelompok bisa aja juga dibilang satu kelompok itu dari satu wilayah juga kan, Bu? Iya, tapi bukan kelompok. Dia mengibaratkan tentang diri kita, pribadi kita. Oh. Jadi coba dipahami dulu ya, apa itu jendela Johari begitu. Nah, jadi yang digambarkan 4 kuadran tadi bukan kelompok gitu, tapi kita. Nah, kita ini punya 4 daerah begitu. Ada daerah terbuka, ya kan, sampai akhirnya daerah tidak sadar. Jadi itu yang dijelaskan dari 4 kuadran itu adalah diri kita. Bahwasanya ada hal yang kita tahu dan ada juga yang orang lain tahu. Ada yang kita tahu, ada yang orang lain tidak tahu. Ada yang kita tidak tahu, orang lain tahu. Nah, ada yang kita juga tidak tahu dan orang lain tidak tahu. Nah, seperti itu. Jadi larinya bukan ke kelompok ataupun ke yang lain begitu, tapi memang menggambarkan mengenai pribadi kita. Coba sampai sini kira-kira kalian paham? Saya kira dulu waktu saya jelaskan sudah paham, ternyata belum kalau saya lihat dari diskusi kita hari ini. Jadi diri kita, makanya kan mata kuliah ini kan antar pribadi. Kita nggak lari ke kelompok, bukan juga ke komunikasi massa. Coba bagaimana kelompok 6 dulu tanggapannya Ramulo, Elsa, Rasli, begitu. Karena kalau dari contohnya, saya lihat yang kalian tampilkan ya sudah mendekati lah, sudah bagus gitu kan. Memang komunikasinya dilakukan sekelompok kecil, 2-3 orang. Sudah cocok.
sudah sesuai gitu. Tapi kenapa pada saat ada pertanyaan kalian lari gitu? Kalian tidak ingat konteks kita di sini adalah antar pribadi yang memang dalam jumlah kecil, dan kalau tentang jendela Johari sendiri memang untuk melukiskan tentang pribadi kita sendiri. Kan ada tadi sudah pemaparannya sudah bagus sekali yang kalian buat di di PowerPoint PPT kan. Coba silahkan dulu tanggapannya, Ramolo, Elsa, Rasli. Atau mungkin ada maksud kalian yang berbeda begitu kan, kita diskusi aja, silahkan. Ya, baik Bu. Terima kasih sebelumnya atas masukannya, dan sebelumnya kami sangat berminta maaf kepada Alex. Ternyata kami tadi memberikan jawaban yang valid gitu. Karena yang saya tangkap tadi menurut persepsi saya itu adalah itu mengenai antara orangnya gitu aja. Yang saya fokuskannya itu mengenai itu masuk ke tidak tahunya atau enggak gitu. Jadinya saya enggak kepikiran dengan 1 berbanding 50 dan 50-50. Mungkin kesilapan di tim kami ya, ataupun saya sendiri mungkin di situ gitu. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang menambahkan lagi dari kelompok 6. Rasli sepertinya ini ya, keluar ya. Ya, Bu Rasli Bu baru ngabari Bu, kotanya habis Bu katanya. Oh iya. Iya Bu. Oke lah, kalau Elsa bagaimana Elsa? Ya Bu, sama dengan kayak Ramlo tadi, karena Alex tadi bilang 50-50, jadi tanggapannya itu jadi kayak berkelompok Bu gitu. Jadi kesalahan kami ya yang tadi, yang di pertanyaan Alex. Ya, bukan kesalahan sih ya. Kalau saya prinsipnya di sini kita sama-sama belajar, sama-sama diskusi, ya mungkin kurang tepat saja, ya sama-sama kita perbaiki. Jadi kalau saya sih tidak terlalu mengapakan salah benar begitu, enggak ya. Kita kan untuk belajar ya kan, sama-sama saling mengingatkan aja, saling memberitahukan begitu. Mana yang kurang tepat mungkin bisa diperbaiki, didiskusikan. Itu saja sih kalau dari saya ya. Jadi kalau kalian nanti kalaupun ada pertanyaan yang menjebak, mungkin saja nanti pas ujian begitu kan, nah, tetap ingat konteks dari mata kuliah kita adalah komunikasi antar pribadi. Jadi jangan sampai lari ke komunikasi massa atau komunikasi kelompok besar begitu kan. Nanti kan kalau kelompok ada kelompok kecil dan kelompok besar. Oke, itu kira-kira masukan dari saya. Kalau nanti untuk UAS sendiri, kebetulan saya memang belum buat ya soalnya, tapi biasanya nggak banyak lah, 3-4 soal saja. 4 soal udah paling banyak. Ya kalian pelajari saja apa yang sudah kita presentasikan ya di minggu-minggu yang lalu. Ya kemungkinan besar itulah yang dari presentasi itu nanti yang masuk ya. Baik. Yang lain silakan, mungkin ada pertanyaan di luar yang dari kita presentasikan. Kalau untuk kelompok 6 tadi sudah bagus ya, secara keseluruhan bagus. Saya hanya kasih tanggapan sedikit supaya nanti jangan salah begitu kan. Jadi kalau ada soal jangan jadi lari jawabannya begitu. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya Agung, ada pertanyaan nggak Gung? Untuk nanti mau UAS, nggak ada, udah paham? Mana tahu selama ini ada yang kurang mengerti. Udah Bu, udah paham saya Bu. Semua udah paham, Gung? Udah Bu, udah paham Bu. Alex? Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, Lex? Tidak ada Bu. Ya, yang lain gimana, Ernita? Hari ini diem-diem aja, Ernita. Nggak ada, Bu. Ya gimana, Ramolo, Elsa sudah? Nggak ada lagi yang mau kita ini kan? Tidak ada, Bu. Mungkin Ramolo, Bu. Dari saya pun udah cukup.
Yalah, kalau sudah tidak ada lagi yang mau kita diskusikan, on kamera dulu ya, biar kita ambil. Tolong ya, Ramolo atau Elsa, saya pakai handphone. Yuk. Kita salam, ya, salam komunikasi ya. Yuk. Siap. 1, 2, 3. Bentar dulu ya. Oke, udah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, diskusi pada hari ini kita akhiri ya. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Finally Ram. Keluar Ibu itu. Udah ngeblank Alek, ngeblank. Sorry Alek. Udah mantap yang tadi ya. Biasa kan? Udah mantap. Siapa besok yang ikut itu? Kalian yang enak Alpindo, kalian gak ada presentasi. Aku sama Eria. Iya, kalian enak, kalian gak ada presentasi. Bodo amat. Jangan juga ke kampus ini. Wah? Pin. Aduh. Jangan ya ke kampus. Aku. Siapa itu? Alek. Oh, Joshua. Jadi ke kampus. Jadi. Apa rupanya? Udah izin live ya. Oke. Oke, bye-bye. Makasih ya, Wi. Oke, Wi. Itu aja mulu ya, pagi ya. Dadah. Oke, Bang. Oke. Dadah. Dah. Dah. Dah.